Hasan Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Seorang Anies yang sudah dikenal, sudah mencederai NKRI di eranya waktu Pilkada DKI, sampai ini hari terjadi terbelah isu agama. Itu dia menggunakan politik identitas. Tapi kok terjadi Muhaimin Iskandar nih, Caimin nih, ketua PKB, kok terus duet sama Anies? Apa ini seperti Caimin saya lihat datang ke tempat acara Reza di Petamburan, mau berdalih apapun. Anda itu datang situ karena apa? Anda jadi pembantunya Anies ini hari. Anda jadi jongosnya Anies ini hari. Saya baru tahu ini hari, kader NU, organisasi NU terbesar di dunia, menjadi anak buahnya Al-Irsad, yang di situ konon Wahabi, yang cuma segelintir, itu adalah Anies. Anies pengurus Al-Irsad. Mbok punya harga diri sedikit dong. Sekarang nggak langsung Anda membenci Gus Dur. Karena apa? Mereka bersepakat kepada orang yang menghina Gus Dur. Berarti kalau memenangkan mereka, berarti Gus Dur itu salah. Terima kasih. Kalau dalam lintasan waktu ya, Rizik Syihab pulang, kemudian datang, itu ada yang datang adalah ya secara konsisten adalah Anies Baswedan dan Imin. Nah, yang kedua menurut saya pentingnya dalam konteks Pilpres, berdiri sebuah organisasi yang namanya Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, Jati. Dan di situ menariknya kenapa? Karena di dalamnya kelihatannya berkumpul tokoh-tokoh yang dulu berafiliasi dengan kegiatan 212 gitu. Ketua yang terpilih misalnya namanya Bahtiar Nasir. Kemudian di situ berpidato Abdul Somad. Nah, di situ bahkan Bahtiar Nasir berpidato bahwa tahun 2045 itu akan lahir khilafah. Abdul Somad berpidato bahwa saya memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, menjadikan bupati, wali kota, dan seterusnya begitu. Nah, yang saya mau tambahkan lagi, ini yang penting, yang datang pada acara itu, pada acara peresmian Jaringan Alumni Timur Tengah itu, adalah Anies Baswedan dan Yusuf Kalla yang datang ke acara itu. Kalau saya muncul kan selalu ada alasan. Targetnya bukan saya kan cuma sasaran perantara kan. Cuma mana lagi bisa ngumpulin jutaan orang kalau bukan jual nama saya. Waktu itu langsung demo, ribut semua. Banyak rezeki takut dipotong. Harapan orang kan sudah saksi memberatkan gitu. Jadi tentu mesti datangkan saksi yang dengar langsung. Kalau potongan kan udah ada yang ngaku tuh. Ada yang edit, ada apa, udah beredar lah itu. Yang lapor saya kan nggak ada di Pulau Seribu. Saya masih ingat nelayan tuh ngomong begini. Pak Hakim, kalau Pak Ahok itu nista agama Islam, udah nggak sempat di sini. Dulu saya paling suka jadi wakilnya Pak Jokowi. Kalau ada apa-apa, yang dempernya beliau. Begitu belum naik presiden, kena gua. Statement Pak JK yang kok terkesan jadi provokatif dalam suasana yang menghangat ini gitu. Jadi seolah-olah etnis tertentu, keluarga kita yang beretnis Cina ini begitu luar biasanya menguasai ekonomi Indonesia. Dan salahnya di mana gitu? Kalau mereka giat, mereka fokus, mereka bekerja dengan ulet, ya mereka yang berhasil gitu. Kan nggak ada yang salah gitu. Apalagi kalau kita lihat dunia sekarang pun sudah dikuasai oleh Cina ekonominya. Dari ujung ke ujung dunia ini kita akan ketemu terus barangnya produksi Cina gitu. Jadi itu harus diakui gitu. Di sekitar kita saja tidak ada yang bisa lari dari situ. Ya kan? Nah, ini harusnya disadari bahwa sebuah proses keuletan yang menghasilkan gitu. Jadi jangan itu dijadikan keirian terus dikompor-kompori gitu. Apa mengungkit Ahok lagi bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Pak kurang puas. Ahok dipenjara 2 tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 Jakarta orang. Yang lain janji palsu semua.
DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Pak JK juga pernah diserempet oleh kasus korupsi di BP Migas kan, kasus yang 37 triliun. Ketemu Pak Anies, jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita, pengaruh China terlalu besar. Saya mendukung yang terbaik, yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Pak, apa Bapak betul Pak pendukung FPI? Pak, betul ya Pak? Pak, mari Pak, ya Pak, mari Pak. Anies belum menjawab Pak. Foto Pak, benar ya Pak? Pak Anies, Bapak mendukung FPI Pak. Kader PDI Perjuangan, Basuki Cahaya Purnama. Terkenal namanya Ahok. Dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah, dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 sanggup, 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 dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Bahwa Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras-capres, colak-caleg gitu ya. Nah tentu saya berharap harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerja sama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka, HTI, EPI, PA 212 dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 5 tahun itu tidak sebentar. 5 tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita. Ayolah, kita harus memajukan Indonesia, jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada khilafah, saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Bangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Prabowo atau Ganjar? Itu cukup, terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Mas Kaisang, ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah.
umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilonsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk melonsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melonsorkan Ahok ketika itu. Takbir! Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir! 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 Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya setuju. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi
Ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Saya selalu percaya kalau akar semua masalah di Indonesia itu adalah korupsi. Untuk bisa merapikan, menyembuhkan akar masalah di Indonesia ini, untuk melawan korupsi, ya bersih dan transparan.
Kalau tanya dari mana saya belajar? Ya pertama ya dari bapak saya juga oke sebagian, tapi saya kira yang paling penting buat kita adalah tuntunan kitab suci bagi saya. Paling penting, esensial dari kehidupan untuk mulai pelayanan ini adalah punya saat teduh dengan Tuhan. Anda harus punya tuntunan firman Tuhan, sehingga Anda tetap tahu nih, saya harus lakukan apa. Nah, kita tahu di politik saya melakukan suara fungsi kenabian, bukan melakukan suara politik yang menghalalkan segala cara. Sekalipun saya harus tersingkir, itu kan bukan urusan saya, itu urusan Tuhan dong, yang memberikan jabatan kepada saya, yang memberikan nyawa kepada saya. Nah, kalau memang visanya habis, lagi pula kalau saya takut mati, emangnya takut mati bisa membuat saya tidak mati waktunya sampai? Nggak bisa juga toh. Nah, sama juga jabatan. Kalau memang dari Tuhan jabatan itu, ya Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Nah, itu yang kita lakukan. Prinsip itu yang harus kita punya. Sehingga kita tiap hari akan terus belajar membuat keputusan. Memang kalau kita bilang mau gunakan teknologi, bagaimana untuk menghindari jaringan korupsi? Salah satu yang saya usulkan sejak saya di DPR RI adalah transaksi non tunai. Makanya di DKI saya terapkan transaksi non tunai, dan dengan sistem pembukuan yang langsung tutup buku seperti perbankan setiap malam, sehingga nggak bisa lagi tukar-tukar bond itu, ngatur-ngatur bond, karena semua langsung sistemnya adalah non tunai. Nah, kalau non tunai saya bisa lacak perjalanan transaksi uangnya dari rekening ke rekening. Semua orang harus punya rekening. Nah, jadi sekali lagi, apa kita bisa ganti semua dengan robot aplikasi? Iya, tapi tetap ada orangnya yang membuat kebijakan di dalam. Masih ada orang-orang yang saya katakan pemimpin yang BTP untuk melakukan itu. Semakin transparan Anda membuka dengan sistem, dengan website, misalnya contoh ya, waktu kita susun anggaran, selain dari musrenbang dari kelurahan sampai kecamatan, sampai ke kota, sampai ke provinsi, mereka mengajukan ada 12,5 triliun untuk mereka belanja suka-suka dia. Saya bilang nggak bisa, ini mesti pakai e-budgeting sesuai dengan musrenbang. Terus mereka ada bisik-bisik, kalau kamu terus kayak gini kan tiap minggu demo kamu jangan harap bisa lanjut. Nah, saya memilih ketika bicara seperti itu, lebih baik saya turun tidak terpilih, tapi saya telah melakukan satu kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan tentu bagi saya itu peri kemanusiaan. Dia teriak, saya anjing kamu katanya. Teriakin kemarin saya bilang, saya memang anjing jaga duit orang Jakarta, saya bilang. Ya udah, untuk hal itu kompromi. Jadi orang bisa lihat nih, oh beli sebuah botol air kemasan harganya sekian. Nah, ini butuh transparansi dan tentu butuh teknologi dan aplikasi. Kalau diganti robot, nah robot untuk apa? Kan robot juga AI mesti ada orang yang analisa. Kalau cuma mekanik mungkin masih bisa ganti robot ya. Atau untuk terima berkas mungkin masih bisa robot. Tapi untuk analisa tetap butuh manusia. Butuh orang yang punya hati, empati, dan mengerti. Membayangkan kalau dia yang jadi pihak rakyat, dia akan lakukan apa. Nah, ini yang harus dilakukan ke depan. Nah, bagaimana kita bisa tahu benar nggak benar situasi memutuskan? Nah, terus punya kepekaan, harus ngecas diri. Tujuan kita apa sih jadi pejabat? Jadi kita suruh cek, minta selidiki hati nurani kita paling dalam waktu membuat keputusan untuk kita atau untuk orang lain. Nah, kalau ini bisa jalan, pasti kita ambil putusan yang tepat. Bukan apa kata orang, nggak takut orang ngomongin, enggak. Yang penting kita tahu ini benar untuk orang banyak. Dan nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan orang lain bisa. Saya kira itu sih prinsipnya. Tapi kalau kita bicara kompromi yang lain seperti apa? Ketika ada anggaran dia butuh, mana yang lebih penting, ini nggak cukup, ya kita bisa. Saya orang yang terbuka. Saya selalu katakan satu prinsip. Kalau kamu bodoh, nurut sama saya. Kalau kamu pinter, ya ngajar saya. Jadi jangan jadi orang pinter kagak mau ngajar gitu ya. Bodoh kagak mau nurut. Nah, ini bahasa di kampung saya seperti itu. Jadi bagi saya sederhana, kalau Anda pinter ya ajarin saya. Tapi kalau saya bisa mematahkan argumentasi Anda nggak bisa jawab, ya nggak bisa bilang pokoknya dong. Kan kita tujuannya sama, membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Kita ingin pelayanan yang baik, kita ingin bekerja untuk rakyat. Saya yakin kita nggak mungkin berantem kok, paling soal cara. Kecuali Anda pengen pencitraan, Anda pengen melakukan sebuah prinsip, yang penting punya kekuasaan. Kalau saya enggak,
Saya sudah katakan, gimana sih bisa transparan segala macam? Tapi sekali lagi, saya berprinsip, kita berpolitik itu bukan mengejar kedudukan. Yang pertama harus kita lakukan, kita ingin menolong rakyat. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mendidik mereka untuk memilih yang BTP. Akibatnya apa? Kalau mereka tidak terdidik, tetap mau terima uang, ya kita tidak dipilih. Tapi saya selalu yakin orang yang punya nurani sebenarnya lebih banyak daripada orang yang pengen dapat uang. Tapi masalahnya rakyat melihat nggak ada yang baik kok. Itu yang nggak gawat. Kamu mau jadi pejabat aja sekarang baru deketin saya. Nah, ini balik lagi teori Abraham Lincoln. Karakter sejati seseorang baru teruji kalau dikasih kekuasaan. Nah, makanya saya sarankan saudara yang mau masuk ke politik, mulailah dari DPRD tingkat 2. Karena ini paling mudah dan murah diraih. Ketika Anda bekerja untuk rakyat, rakyat kenal Anda, kasih Anda kesempatan. Ketika masuk dia pejabat, Anda tunjukkan karakter sejati. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika saya lakukan seperti itu, mereka mau dukung kok. Malah istilahnya nyumbang duit. Makanya sekali lagi bagi saya, lebih baik Anda edukasi rakyat, tunjukkan kita empati, kita berani membantu rakyat. Kalau cuma sekedar suara dapat untuk kursi di DPRD, pasti dapat, nggak susah. Masa orang kampung Anda nggak mau pilih Anda? Nah, saya temukan juga banyak orang mau jadi DPRD, sama saudaranya aja dia sombongnya minta ampun. Begitu dekat mau nyalon baru deketin saudaranya. Gimana masyarakat? Saudaranya, temannya kakak mau milih dia. Gimana masyarakat? Tetangga juga kakak kenal. Begitu mau pemilihan baru deket-deketin. Makanya sering terjadi di kampungnya kakak laku dia. Nah, ini yang gawat kayak seperti itu. Nah, kita mulai aja, kampung kita mau pilih kita nggak? Lingkungan kita bekerja mau pilih kita nggak? Saya kira itu yang kita lakukan secara bertahap. Dan saya yakin kok kalau Anda kepala kampung yang sangat berpengaruh, semua calon anggota DPRD dari berbagai partai, DPRD tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, sampai calon bupati, calon kalau ada wali kota, gubernur, tim sukses presiden, pasti akan datangin Anda. Karena dia tahu Anda kepala kampung yang berpengaruh kalau Anda bekerja untuk rakyat. Nah, jadi yang penting Anda jaga reputasi Anda. Satu hari ketika Anda harus mengundurkan diri, ketika anggota DPRD yang Anda laporkan, Anda minta bantu, tidak mau dengarkan Anda tinggal siap undurkan diri untuk calon. Saya yakin orang kampung yang Anda urus pasti pilih saudara untuk masuk ke DPRD. Nah, setelah masuk, saudara bisa ngotot lah untuk keras untuk menyampaikan aspirasi tadi. Tentu dalam penyusunan anggaran itu dua pihak. Nah, kita sebagai kepala daerah terpilih, kan kita mempunyai visi misi. Jadi kita sampaikan nih. Nah, saya selalu ajarkan kepada mereka anggaran yang Anda susun, karena prioritas utama saya adalah sumber daya manusia. Sehingga kamu harus memikirkan bagaimana pendidikan, bagaimana unsur rohani, budaya, itu saya katakan itu kepalanya penuh. Kita butuh budaya, kita butuh pendidikan, kita butuh yang rohani. Itu semua ada di kepala. Yang kedua, dia harus perutnya yang penuh, artinya dia harus sehat. Tentu ini penting. Yang ketiga ya daya beli, itu dompet. Nah, sehingga waktu menyusun anggaran itu, dari mana dapatnya? Kita ada musrenbang, harus dari bawah. Kita harus tahu nih, yang mau kita penuhin otak, perut, dan dompet rakyat itu maunya apa. Nah, jadi balik lagi persoalan kita kurang banyak. Masyarakat kita tuh cerdas sebetulnya. Saking cerdasnya, walaupun dia nggak pernah dengar teori Abraham Lincoln, dia tahu nih, udahlah, udah jadi pejabat sama aja kok. Sekarang aja lu butuh sama saya, nah, gue minta bayar di depan deh. Nah, tapi kalau Anda bisa tunjukkan dari awal dan nolong orang, Anda masuk ke jadi pejabat juga tetap nolong orang, dia pasti akan dukung Anda. Lalu bagaimana pembagian BLT Bansos? Nah, saya secara pribadi lebih suka bantuan langsung tunai itu dikirim ke rekening rakyat langsung atas nama dia. Bukan cuma rakyat lewat kantor pos. Jujur aja bagi saya itu agak susah lacaknya. Kalau ada voucher-voucher atau apapun gitu loh, atau tunai. Tapi kalau dikirim ke rekening Anda, waktu di DKI kita sampai bilang sama BI, ada rekening tabunganku, 50.000 udah bisa buka tabungan. Nah, kalau ditransfer, diumumkan semua, ditaruh di website, di tiap desa, kayak dulu saya bikin KJP, orang akan lapor, oh kok Basuki dapat, ini nggak pantas dapat nih. Nah, begitu dia laporkan, nah, otoritas kita punya polisi di seluruh wilayah, tinggal datangin.
Tinggal datangin, tolong Anda kembalikan uang yang Anda terima yang tidak pantas itu, atau Anda dipidana karena mengambil uang tidak pantas. Nah, sementara orang yang belum dapat laporkan, ya dikasih, dikirim. Ini akan jauh terus verifikasi terus data mana yang benar. Seperti saya lakukan di KJP, 100.000 orang mendapatkan kartu Jakarta Pintar itu tabungan ATM, tabungan Monas kalau nggak salah itu. Kamu yang masuk ke jadi pejabat publik, pernah ngebayang nggak kalau kamu jadi rakyat di bawah gitu loh. Dan kita harus tahu, rakyat di bawah bisa juga nuntut yang aneh-aneh. Kadang-kadang mereka nggak ngerti itu beda tangan kiri, tangan kanan. Nah, di situ fungsi kita jadi orang tua. Fungsi kita jadi orang tua yang anak juga mesti dijewer gitu loh. Mesti dikasih hukuman ketika dia ngotot minta sesuatu yang nggak benar. Kita harus mendidik rakyat. Nah, itu yang kita lakukan. Terus boleh nggak kita rekrut dari luar? Boleh kok. Ada aturannya. Malah di dalam undang-undang ASN, kebetulan saya juga yang ikut membuat ya di Komisi 2 DPR RI. ASN itu ada dua kan, ada PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja itu P3K. Nah, ini boleh. Malahan kalau ada izin presiden, eselon 1 pun bisa kita rekrut dari luar. Nah, jadi ini udah berubah lah. Sistem pemerintah udah sangat berubah. Itu bukan nepotisme atau keuangan. Mana bisa dibilang nepotisme atau kronisme gitu ya. Kalau nepotisme kronisme itu Anda merekrut tim sukses Anda ke dalam. Itu yang konyol. Nah, bagaimana tahu? Apakah salah kalau Anda punya tim sukses yang gitu hebat ditarik ke dalam? Tidak salah. Yang salah ketika dia masuk, dia tidak berani buka transparan anggaran yang dia bikin. Cara susunnya dia nggak berani buka sampai satuan ketiga. Itu Anda mau masukin siapapun yang paling hebat, bukan kroni Anda, bukan sekutu Anda pun, bagi saya itu nggak beres. Berarti Anda tetap ada permainan. Itu kira-kira seperti itu. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor
tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan